Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan proyek UAS kami yang berjudul Sistem Informasi Pendaftaran Pasien berbasis website di RSKIA Adinda. Kami dari 12 4B09. Untuk profil mahasiswanya kita bertiga, satu kelompok bertiga. Yang pertama itu ada Maidana Wahyu Pratama, NIM-nya 12.18.0324. Terus saya sendiri Febrianti Mustaria Anggraini, NIM-nya 12.18.0357. Terus yang ketiga itu Muhammad Niceng Adi Firman, itu NIM-nya 12.18.0894. Kita jurusan Sistem Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika yang cabang PSDKU Yogyakarta. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang masalah. Perancangan itu menurut Sifaun Nasifah 2003 titik 2 itu perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Untuk selanjutnya, sistem informasi menurut John F. Nash adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Kita ngambilnya project itu di RSKIA Adinda. RSKIA Adinda ini di bawah Yayasan Adinda Perawatan Kesehatan Ibu dan Anak yang beralamatkan di Jalan Soraga Nomor 14, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Terus nomor teleponnya seperti yang tertera, nomor handphonenya juga, email, Facebook, dan juga Instagram. Untuk visi misi RSKIA Adinda itu adalah menjadi rumah sakit khusus ibu dan anak pilihan masyarakat. Untuk misinya menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak. Untuk struktur organisasinya seperti yang digambar. Terus kemarin itu, jadi kemarin kita sudah melakukan pengamatan juga wawancara, yaitu metode penelitiannya kita. Terus kita salah satu pertanyaan yang saya ajukan adalah seperti apa alur rawat jalan. Terus kita sudah dapat infonya, terus kita bikinkan bagan, kurang lebih bagannya seperti ini. Jadi yang pertama itu pasien mengisi rekam medis. Untuk yang kedua, pasien diperiksa oleh dokter. Biasanya setelah diperiksa itu dokter pasti meresepkan obat. Terus untuk yang ketiga, pasien membayar di kasir. Terus setelah membayar, pasien tinggal mengambil obat yang disediakan oleh farmasi. Terus pertanyaan saya selanjutnya untuk hasil dari wawancara kemarin itu seperti apa juga alurnya rawat inap. Untuk rawat inap alurnya seperti ini. Yang pertama, pasien mengisi rekam medis, pasien diperiksa oleh dokter melakukan tindakan. Jika pasiennya itu perlu recovery atau dirawat inap, jadi harus dirawat inap. Setelah dirawat inap, biasanya dokter akan standby ngobservasi terus ya. Terus dokternya setelah diperkirakan udah membaik, biasanya dokter akan menyiapkan obat. Untuk selanjutnya pasien bisa membayar, bisa pulang, terus pasien bisa mengambil obat di farmasi, mengambil obat yang disediakan oleh farmasi. Seperti itu. Terus ini yang saya jelaskan tadi, metode penelitian kita itu ada dua, yaitu wawancara sama pengamatan. Wawancara ada suatu metode tanya jawab mengenai suatu kegiatan yang berhubungan dengan pendaftaran di RSKIA. Nah, karena penelitian kita batasi, jadi kita mengambilnya di pendaftaran pasien yang masih manual. Untuk selanjutnya kita melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pendaftaran pasien. Untuk pembahasan teori kita, rawat jalan menurut
Huffman 1994, pelayanan diberikan kepada pasien yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap difasilitasi pelayanan kesehatan. Terus website menurut Arif 2011.8 adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia seperti teks, terus animasi, video di dalamnya yang mengandung HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol, dan untuk mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. Melanjutkan dari pembahasan Mas Febri, saya di sini akan menjelaskan tentang landasan teori Entity Relation Diagram atau yang bisa disebut juga ERD. Menurut Brand L06 ERD itu adalah sebuah teknik yang digunakan dalam memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Simbol-simbol ERD sebagai berikut. Persegi panjang disebut ya entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat didirikan secara unik. Terus jajaran genjang ya relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara satu atau dua lebih entitas jenis hubungan antara lain satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Terus oval, atribut yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Garis lurus itu ialah garis hubungan antara entitas dan atribut dan himpunan entitas dengan himpunan relasi. Terus jajaran genjang ialah input atau output data, yaitu proses input output data parameter informasi. Genealogical Record Structure atau disebut juga dengan RS menurut Maramata dan Pariyadi dalam Fridayati dan Mahdiati 2016. RS ialah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan entitas. Unified Modeling Language atau disebut dengan UML menurut Butch tahun 2005-97, bahasa standar yang digunakan untuk membuat rancangan software. Landasan teori selanjutnya, use case diagram. Apa sih use diagram? Use case diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antar sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Simbol use case diagram. Simbol gambar orang atau aktor mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat deteksi berkomunikasi dengan use case. Selanjutnya use case digambangkan dengan oval ya, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Terus garis penghubung, association agak abstrak dari penghubung antar aktor dengan use case. Garis penghubung titik-titik untuk bersambung, generalisasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalisasi dari use case lainnya. Extend menunjukkan bahwa use case adalah bagian dari yang lainnya. Activity diagram. Apa sih activity diagram? Ialah salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Selanjutnya simbol activity diagram sebagai berikut. Digambarkan dengan status awal ialah lingkaran hitam yang artinya status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Selanjutnya simbol aktivitas digambarkan dengan tabung setengah lingkaran. Aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja, percabangan atau decision dengan dalam belah ketupat. Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Penggabungan join. Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu.
Artinya adalah status akhir dilambangkan dengan lingkaran hitam, luarnya ada lingkaran lagi ya. Status akhir yang digunakan di sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Swimland memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Fork ya digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Selanjutnya join digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Sequence diagram salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Simbol-simbol dari use case diagram tersebut ialah hampir sama seperti yang tadi. Selanjutnya ialah kelas diagram. Apa sih kelas diagram? Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menamakan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Basis data menurut Lubis 2016-92, gabungan file data yang dibentuk dengan hubungan relasi yang logis dan dapat diungkapkan dengan catatan serta bersifat independen. Apa itu internet? Internet ialah menurut Hidayatullah dan Kawistara dalam Meidawati dan Rapianta 2018, internet ialah jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Bahasa pemrograman. PHP menurut Nugroho 2006 B61. PHP adalah singkatan dari Personal Home Pick, merupakan bahasa script yang tertanam pada HTML untuk dieksekusi bersifat server side. CI atau disebut juga dengan kode igniter, sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Bahasa pemrograman. CSS, Cascading Style Sheet, salah satu bahasa desain web style sheet language yang mengontrol format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan penandaan markup language. Ini paling sering digunakan dalam pembuatan program, paling simpel. Program apa saja yang digunakan untuk membuat program? Ya, salah satunya Exam. Exam menurut Trimarcia Arafat 2017, sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolahan data MySQL di komputer lokal. MySQL dan PHP menurut Sadeli dalam Supriyanta dan Murbiastuti. Database yang menghubungkan script, perintah square dan escape karakter yang sama dengan PHP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Megana Wahyu Pratama. Melanjutkan dari Mas Hadi Firman tadi. Ya, sekarang masuk ke pendaftaran pasien. Di sini kita membuat dua diagram. Yang pertama adalah activity diagram, yang kedua adalah use case diagram. Untuk activity diagram ini adalah aktivitas saat si user melakukan pendaftaran di sistem web kita, dari mulai memilih menu pendaftaran, terus mengisi
form pendaftaran sampai ke mencetak pendaftaran. Jadi mulainya dari si user memilih menu, lalu si sistem web itu menampilkan form pendaftarannya, lalu saat menampilkan si user bisa dapat mengisi form yang telah kita sediakan. Setelah diisi, user mengeklik simpan dan sistem web akan langsung menyimpan data yang telah diinputkan oleh si user. Lalu user dapat mencetak hasil inputan yang telah user inputkan. Tapi jika belum, user tadi belum mencetak, nanti akan ada di menu selanjutnya, yaitu adalah menu cetak atau cari data pasien. Untuk di use case diagramnya, ini adalah use case si user dan si admin. Jadi si admin ini tugasnya dapat mengelola akun, memproses transaksi, dan melihat siapa saja yang telah mendaftar. Untuk si user ini dapat melihat website, mendaftar dengan mengisi form, lalu dapat mencetak. Selanjutnya adalah spesifikasi file database pendaftaran pasien. Ya, di sini kita membuat database bernama hospital yang terdiri dari dua tabel. Yang pertama adalah tabel dokter dan tabel pasien. Untuk tabel pasien sendiri berstrukturkan 11 tipe ya, dari mulai ID sampai ke tanggal daftar. Di sini untuk nomor ID-nya kita buat auto increment yang fungsinya untuk sebagai kode si pasien saat mendaftar. Jadi nanti saat mencari data itu sistemnya melacaknya dari ID yang telah diberikan oleh si user. Untuk antriannya sendiri, nomor antrian ini kita bikin tipenya unik. Jadi misal nanti si pasien sudah mendaftar, itu mendapatkan nomor antrian secara otomatis. Untuk selanjutnya adalah database-nya si dokter, itu berisikan 3, yaitu ID dokter, nama, sama title. Untuk ID dokter ini berfungsi saat si user itu memilih siapa dokter yang akan memeriksanya. Jadi nanti sistemnya itu dapat melihat di database si dokter, misal di ID 1 itu adalah dokter dia, maka nanti saat proses pencetakan itu si sistem langsung mencetak nomor ID 1 itu adalah dokter dia. Selanjutnya adalah desain interface web kita. Ya, ini adalah di sebelah kanan ini adalah web yang kita bikin. Maaf, ini gambarnya agak kecil. Jadi di menu atas ini adalah menu bar header yang kita bikin. Itu ada beranda, profil, terus ada tentang layanan, ada kontak maupun galeri rumah sakit. Di sebelah header atas ini adalah slide bar, itu foto-foto tentang rumah sakit. Lalu di bawah slide bar itu ada menunya, itu ada link pendaftaran, ada cek pendaftaran. Nanti setelah si user ini mendaftar itu bisa mengecek ataupun mencetak kembali. Lalu ada jadwal praktek dokter dan fasilitas yang kita berikan. Lalu di bawahnya itu adalah halaman tag kabar-kabar atau berita tentang rumah sakit, seputar rumah sakit. Dan yang terakhir adalah dokter
dokter yang praktek di Rumah Sakit RSA Dinda. Nah, ini setelah tadi ya di bawah sidebar yang sudah saya jelaskan tadi, saat si user ingin mendaftarkan secara online, saat memilih menu daftar akan muncul form seperti ini. Selanjutnya untuk desain pencarian data yang telah saat si user lupa mencetak ataupun ingin melihat hasil inputannya, user dapat mencarinya di menu pencarian pasien. Ya, nanti saat mengetikkan di sini akan langsung muncul seperti ini. Untuk nomor antrian ini sudah otomatis ya, jadi si user tinggal mencarinya saja dan tahu nomor antrian keberapa si user akan datang untuk berperiksa. Lalu untuk metode penjadwalan pendaftaran pasien, ini adalah jadwal implementasinya dari perencanaan, analisis, desain sistem, implementasi sistem, dan sampai pemeliharaan sistem, yaitu membutuhkan beberapa waktu pertemuan. Seperti perencanaan itu sampai 2 pertemuan yang dilanjutkan dengan wawancara maupun observasi. Terus tahap analisis ini sampai 4 kali pertemuan yang dilanjutkan dengan spesifikasi file, lalu rancangan prototype. Terus di desain sistem ini membutuhkan waktu pertemuan 4 pertemuan, dan implementasi sistem ini membutuhkan 2 pertemuan, dan yang terakhir adalah pengembangan sistem itu mencapai 1 pertemuan.